Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqah wal khatimi lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kami di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung dan menonton video ini dan channel ini. Semoga teman-teman semua dibalas dengan beribu-ribu balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan situasi apapun, karena nikmat, rahmat, rezeki yang telah Allah berikan kepada kami, kepada kita ini, teman-teman, sungguh sangat begitu banyak, lebih banyak daripada cobaan yang Allah berikan kepada kita, teman-teman. Karena cobaan itu kadang-kadang Allah itu mencoba, menguji seorang hambanya itu, karena Allah itu ingin rindu atau ingin melihat kesabaran dari seorang hamba tersebut, atau rindu atas ketika di malam hari, atas doa-doa kita itu dirindukan oleh Allah, teman-teman. Maka dari itu Allah memberi cobaan kepada kita sehingga kita itu mengingat lagi kepada Allah atau ingat lagi kepada Allah, baik ketika berdoa di malam hari maupun di waktu-waktu istajabah lainnya, teman-teman. Jadi di sini kita jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat, rahmat Allah, kasih sayang Allah dan rezekinya Allah yang telah diberikan kepada kita semua itu jauh lebih banyak daripada cobaan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dan juga kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita ini diangkis dari alam kebodohan menuju alam yang penuh keilmuan seperti adanya agama Islam ini, teman-teman. Para pencinta zikir atau pencinta sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya di sini kami mendoakan teman-teman, semoga teman-teman semua hajatnya yang belum terkabul semua cepat dikabulkan oleh Allah. Yang rumahnya misalnya ingin renovasi rumah, ingin punya jodoh, semoga dikabulkan juga oleh Allah. Ingin berangkat haji, ingin punya mobil, semoga cepat dikabulkan oleh Allah di waktu yang tepat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan membagikan sebuah hadis Rasulullah yang diambil dari kitab Khazinatul Asrar, teman-teman. Namun ini pernah kami sampaikan di video sebelumnya, kalau nggak salah ini satu video namun 2 bulan lalu, teman-teman. Dan alhamdulillah yang menonton itu begitu banyak, sampai ratusan ribu, teman-teman. Namun di sini kami akan bagikan kembali, siapa tahu teman-teman yang belum menonton video yang dulu itu bisa menonton video ini, teman-teman, karena ini sangat berkaitan dengan rezeki kita, dengan hidup kita di dunia ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihatu maftuhatun limaksudil mu'minin wa man qara'aha bil wudu'i sab'ata ayyamin fi kulli yaumin sab'ina marrah wa nufikha ala ma'in tahirin wa syarabahu yarzuqhullahu ta'ala bifadlihi wal hikmah. Yang artinya seperti ini, teman-teman. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Fatihah, surah Al-Fatihah
merupakan suatu pembuka, suatu kunci untuk hajat-hajatnya orang mukmin, teman-teman. Apabila orang mukmin, misalnya kita punya hajat kepada Allah, misalnya supaya dikabulkan, hajat baik itu besar maupun yang kecil, ingin umroh, haji, ingin lunas hutang, ingin naik haji, ingin bangun rumah, ingin punya mobil, maka teman-teman harus mengamalkan surah Al-Fatihah ini, karena Al-Fatihah ini merupakan suatu kunci pembuka untuk hajat-hajatnya kita agar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Wa man qara'aha bil wudu'i, dan barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan punya wudu, sab'ata ayamin, selama 7 hari saja, teman-teman. Fi kulli yaumin, dibaca setiap hari, sab'ina marrah, sebanyak 70 kali. Kemudian ditiupkan pada air, misalnya ambil gelas misalnya atau air aqua, itu enggak apa-apa, teman-teman. Ditiupkan setelah baca Al-Fatihah dan kemudian diminum air tersebut, maka apa yang akan diberikan Allah kepada orang tersebut? Yarzuquhullahu ta'ala bi fadlihi wal hikmah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut bi fadlihi wal hikmah, dengan keutamaan Al-Fatihah tersebut, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya anak misalnya, kemudian teman-teman membacakan surah Al-Fatihah dalam keadaan punya wudu selama 7 hari, setiap hari itu dibaca sebanyak 70 kali, kemudian ditiupkan ke air dalam gelas, kemudian diminumkan kepada anak tersebut, insya Allah anak tersebut akan sesuai dengan yang diinginkan, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Maka Allah itu memberikan rezeki itu bukan hanya berupa uang saja, teman-teman, bukan hanya berupa harta saja, namun rezeki itu banyak. Kita bisa melihat ini sudah mendapatkan rezeki, bisa menghirup udara dan bisa beribadah kepada Allah, bisa tersenyum, ini bisa bersilaturahmi, ini juga rezeki, teman-teman. Namun di sini biasanya teman-teman itu rezeki itu hanya berupa uang saja. Namun di sini yang kami jelaskan, amalan surah Al-Fatihah ketika diamalkan pas punya wudu, dibaca 70 hari, setiap harinya itu dibaca 70 kali, kemudian selama 7 hari, dan ditiupkan ke dalam air yang ingin diminum, kemudian diminumnya, maka Allah akan memberikan rezeki dengan izinnya Allah, dengan sebab keutamaan dari Al-Fatihah tersebut, teman-teman. Insya Allah misalnya teman-teman ingin punya hajat, ingin berangkat haji, umroh, atau ingin punya mobil, lunas hutang, maka kami sarankan amalkan Al-Fatihah ini selama 7 hari saja dalam keadaan berwudu, itu dibaca 70 kali setiap harinya. Waktunya itu teman-teman bisa di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Usahakan setelah kita selesai sholat fardu, karena ketika selesai sholat fardu kita itu biasanya masih punya wudhu, teman-teman. Usahakan rutinkan selama 7 hari, maka apa saja yang teman-teman minta kepada Allah, maka insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan keutamaan Al-Fatihah tersebut, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.